Pemirsa, hari ini KTT G20 memasuki rangkaian akhir untuk yang akan kemudian berujung pada Leaders Declaration pada hari ini. Dan untuk membahas mengenai hal ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Darmansyah Jumala selaku Dubes RI untuk Austria dan PBB untuk periode 2017-2021. Selamat pagi Pak Darmansyah. Selamat pagi Mas Alfat. Iya Pak Darmansyah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita harapkan semangat Bapak juga tercermin oleh para pemimpin dunia yang saat ini berada di Bali ya Pak ya. Kita tahu Pak, hari ini adalah agenda atau rangkaian puncak Pak di KTT G20. Sebenarnya dengan pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung kemarin, kesepakatan yang sudah berlangsung secara multilateral maupun bilateral, sebenarnya dampaknya apa sih Pak untuk Indonesia pada khususnya, dan apakah kemudian langsung bisa dirasakan oleh rakyat di bawah? Terima kasih Mas Alfat. Kalau kita bertanya apa sih manfaat G20 ini untuk Indonesia dan juga untuk rakyat, ini saya istilahkan dengan diplomasi membumi. Artinya setiap tindak diplomasi dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Itu kan ya, yang dipertanyakan banyak publik. Nah, dalam G20 ini saja saya bisa sampaikan, bisa share di sini bahwa manfaat yang kita rasakan itu dalam dua tataran, Pak. Satu dalam tataran state, dalam tataran negara, dan dalam tataran masyarakat. Dalam tataran negara, tentu saja dengan penyelenggaraan whatever the result ya, apapun hasilnya nanti, ini memberikan semacam value added di dalam postur, di dalam profil diplomasi Indonesia. Artinya kita memperoleh additional diplomatic credentials, mendapat tambahan kepercayaan dalam dunia diplomatik. Bayangkan bagaimana masyarakat pesimis bahwa G20 di Bali ini akan berlangsung dengan baik, lancar sampai hari ini, ketika dunia menghadapi gonjang-ganjing politik oleh perang Ukraina dan oleh pandemi. Tetapi toh akhirnya dengan kesulitan itu, derajat kesulitan yang cukup tinggi, Indonesia bisa membuat forum bagi para pemimpin negara, 17 negara yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya di G20 ini. Itu yang akan memberikan yang namanya additional diplomatic credentials bagi Indonesia, tambahan kepercayaan diplomatik bagi Indonesia. Nah, dalam tataran masyarakat, kalau kita lihat dalam tataran masyarakat ini, saya mengikuti beberapa working group di G20 ini. Kita tidak usah pesimis dengan ada beberapa negara yang tidak hadir. Kita lihat hasil tangible result-nya. Yang saya pahami adalah di dalam working group kesehatan ada 21 negara dan filantropis yang bersedia memberikan bantuan multilateral untuk infrastruktur ekosistem kesehatan. Kalau nggak salah nilainya 1,4 miliar dolar. Banyak itu. Dan itu termasuk Indonesia, men. Termasuk Indonesia ikut kontribusi. Dan digunakan untuk dana cadangan, untuk research, untuk penyediaan obat, masker, vaksin, whatsoever. Itu artinya ujung-ujungnya adalah rakyat yang akan menikmati supaya terjadilah equal distribution terhadap kebutuhan-kebutuhan kesehatan dalam rangka pandemi. Nah, itu salah satu tangible result dari G20 ini. Itu untuk rakyat semua. Jadi negara dapat diplomatic credentials, masyarakat mendapat manfaat langsung berupa pandemic fund itu. Itu salah satu contoh yang membumi, saya kira, Mas Alfat. Oke, tadi Bapak katakan mengenai Indonesia yang mampu melaksanakan forum dunia ini di tengah gonjang-ganjing politik yang sangat luar biasa, ada perang, ada pandemi dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan
terselenggaranya G20 ini, suksesnya G20 ini bisa memperbaiki setidaknya begitu ya, memberikan masukan, memperbaiki kondisi geopolitik yang ada saat ini, Pak? Mas Alfat, saya perlu sampaikan dulu sebelumnya bahwa diplomasi itu adalah the art of communication, right? Seni berkomunikasi itu adalah diplomasi. Nah, apapun sulitnya, betapapun sulitnya suatu pertikaian, suatu konflik, di dalam perspektif penyelesaian konflik jangka panjang, yang dibutuhkan pertama kali dan utamanya adalah komunikasi. Itu rumus kehidupan. Bagaimana orang berantem mau baikan kalau nggak ada komunikasi? Betul, betul. Nah, pada saat komunikasi itulah Indonesia sudah melakukannya sejak awal, yaitu kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia. Moskow. Ya. Itu membuka pintu dialog, whatever the result. Karena dalam perspektif penyelesaian konflik jangka panjang, yang dibutuhkan pertama kali adalah membuka pintu dialog. Dan Indonesia sudah memulainya. Ditambah lagi dengan menyediakan forum G20 ini, di mana para pemimpin dunia G20 ini menyampaikan sikapnya, termasuk unek-uneknya. Waktu di level menteri, unek-uneknya banyak sekali dikeluarkan. Itu adalah salah satu langkah awal dari membuka pintu dialog. Ya begitulah namanya diplomasi multilateral, komunikasi. Nah, Indonesia dalam hal ini berkontribusi menyediakan forum untuk mengetahui posisi dasar dan langkah-langkah apa selanjutnya di dalam penyelesaian konflik Ukraina ini. Saya kira itu yang akan memberikan nilai plus di dalam diplomasi Indonesia. Cukupkah sampai di situ, Pak? Kita hanya berperan sebagai penyedia forum saja, begitu, penyedia elemen-elemen dasarnya saja, tapi kemudian tidak menyentuh langsung ke basis masalahnya, begitu, mengenai perang ini. Oh tidak, kita tidak hanya selesai diomong doang, bukan sekedar omdo loh. Okay. Perhatikan beberapa working group, seperti saya sebut tadi, sudah ada pandemic fund yang itu diluncurkan ketika Indonesia menjadi G20. Itu akan dicatat sejarah bahwa sejarah G20 minimal, bahwa pada saat presidensi Indonesia lah pandemic fund yang disediakan untuk negara-negara berkembang untuk bisa mengakses alat kesehatan, obat-obatan untuk pandemi. Nah, itu tangible result. Jadi tidak sekedar mendapat yang namanya nama baik, kredensial tadi, tapi juga ada konkret resultnya. Di situ yang saya maksud membumi rakyat yang akan menikmatinya. Termasuk rakyat Begitu, Indonesia ya, Pak ya? Ya dong, karena kita sendiri, perhatikan saja itu pada waktu Ibu Menteri Ibu Retno menjadi co-chairs di dalam program COVAX, seberapa banyak, berapa juta unit vaksin kita peroleh dengan mudah pada saat orang lagi rebutan. Itu artinya Indonesia itu memperoleh credentials karena Bu Retno menjadi co-chairs di dalam program COVAX di bawah WHO bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Kesehatan Kanada. Itu yang dimaksud dengan diplomatic credentials, rasa percaya orang kepada Indonesia, sehingga kita tidak kesusahan mengakses vaksin. Kita salah satu negara yang persentase vaksinasinya tinggi di dunia. Bicara masalah itu karena gara-gara diplomatic credentials. Oke. Karena kredensial kita dianggap jadi baik begitu, Pak ya, dengan diplomasi yang ada. Kan diplomasi itu adalah citra. Ya. Ya. Oke. Dengan bicara masalah pandemic fund, Pak, apakah memang ini bisa dibilang mencatatkan sejarah baru begitu dalam catatan G20? Ada dana yang memang terkumpul dari semua negara ini untuk membantu pulih bersama gitu, Pak?
Dari faktor, dari degree, magnitude, dari problem yang dihadapi oleh dunia ini, saya kira keberhasilan mengumpulkan dana 1,4 miliar dolar itu suatu sukses. Oke. Pada saat dunia dihadapkan oleh krisis pangan dan energi, disrupsi global change, beberapa negara di dunia dan filantropi masih sempat-sempatnya menyisihkan uangnya untuk membuat pandemic fund. Jadi faktor kesulitan karena situasi ekonomi dunia tadi memberikan bobot tersendiri bagi upaya Indonesia untuk meluncing yang namanya pandemic fund. Dengan faktor kesulitan yang berat itu tadi loh. Kalau suasana biasa-biasa saja, orang bilang siapa juga bisa melakukan itu. Betul. Tapi ketika dunia menghadapi disrupsi global change, menghadapi krisis energi, krisis pangan, perang, dan pandemi, berhasil mengumpulkan dana sebegitu gede dan dari 21 negara dan 3 filantropi, itu big success, man. Yes. Itu yang saya maksud. Jadi ada tangible result-nya. Bukan hanya additional diplomatic credentials. Diplomatic credentials, that's good. Bagus kalau kita dapat itu. Tapi on top of that, kita bisa menghasilkan yang namanya pandemic fund. Bukan Indonesia, berbarengan 21 negara. Dan itu terjadi di Indonesia dan terjadi pada saat presidensi Indonesia di G20 Bali. Oke. Tadi Pak Darmansyah juga menyinggung masalah soal saat ini dunia sedang dilanda krisis begitu ya. Krisis pangan dan lain sebagainya dengan adanya pandemi dan beberapa hal lainnya yang juga menjadi perhatian. Pak Jokowi beberapa kali menekankan bahwa tahun depan kita harus siap-siap, bisa kemungkinan menjadi lebih gelap begitu dengan adanya resesi. Apakah dengan G20 ini bisa meminimalisir kemungkinan itu, Pak? Sebenarnya G20 ini adalah suatu lembaga forum konsultasi koordinasi. Tetapi hasil dari koordinasi konsultasi itu banyak kali rangkaian kebijakan yang dikeluarkan, kesepakatan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah-masalah di dalam ekonomi dunia. Saya menduga dan berpikir positif bahwa walaupun situasi ekonomi cukup mendung tahun depan, tetapi dengan adanya kesepakatan, dengan adanya komitmen beberapa negara untuk menjalankan kebijakan ekonomi secara prudent, saya kira akan memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Walaupun kita dihadapkan pada suatu suasana yang masih tidak menentu, karena siapapun belum ada yang tahu kapan perang Ukraina-Rusia ini akan berakhir. Minimal kita sudah ada langkah-langkah persiapan, termasuk di Indonesia. Alhamdulillah Indonesia sendiri dari beberapa laporan saya lihat ekonomi kita tidak seburuk, tidak sejelek apa yang dialami oleh negara-negara. Saya kira itu suatu pertanda bagus. Insya Allah tahun depan kita akan tetap bertahan dengan keadaan seperti ini. Iya, tentunya kita berharap Indonesia tidak mengalami resesi seperti yang ditakutkan oleh banyak pihak begitu ya Pak ya. Pak Darmansyah, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita selepas jeda karena kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.